Di sini akan kita sampaikan ya, di sini Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Syaikhan, dua syekh. Maksudnya di sini dua syekh niku adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Shalatul rajuli fil jama'ati aw fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah." Nah, hadisnya agak panjang ya, kita baca saja. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul rajuli fi jama'atin." Salatnya seseorang di dalam jamaah, berjamaah. Jamaah niku minimal berapa? Dua orang. Jadi satu imam, satu makmum itu sudah dinamakan jamaah, ya, berjamaah. Itu minimal dua orang. Salatnya seseorang di dalam berjamaah atau secara berjamaah itu tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah. Itu lebih utama dalam riwayat itu afdal ya, lebih afdal, lebih utama atas salat dia di rumahnya sendiri, maksudnya itu atas salat dia sendiri di pasarnya 25 darajah, ya ini lebih afdal 25 derajat. Lebih afdal 25 derajat. Jadi kalau kita sholat sendiri, menurut pendapat yang kita ikuti, pendapat mayoritas ulama, pendapat Imam Syafi'i ataupun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sholat sendiri itu tetap sah. Kita sholat sendiri itu sah, ya, tidak berjamaah. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah, maka pahala yang akan kita dapatkan itu lipat 25 derajat. Luar biasa ya. Jadi perbandingannya, kita sholat sendiri itu 1 derajat, kalau kita berjamaah berapa? 25 derajat. Dalam riwayat lain itu tidak 25 tapi 27 ya, 27 bisa bain wa isyrina darajah, 27 derajat. Jadi ada riwayat yang 25, ada yang riwayat berapa? 27 derajat. Di sini bagaimana mengkompromikan dua redaksi ini? Kok di satu hadis 25 sedangkan di hadis lain 27 derajat? Menurut keterangan Imam Nawawi, pertama, penyebutan 25 itu tidak menafikan atau menolak yang 27. Artinya kadang disebutkan 25 tapi bukan pembatasan, karena penyebutan angka yang lebih kecil itu tidak menutup kemungkinan angka yang lebih besar. Kemungkinan kedua, kata Imam Nawawi, bahwa bisa jadi di sini Allah Subhanahu wa taala di awalnya mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW 25 derajat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kembali sebagai wahyu yang lebih baru lagi, yaitu 27 derajat. Ya. Itu disebutkan Imam Nawawi seperti itu. Dan juga perbedaan ini bisa jadi karena situasi dan kondisi orang yang sholat, ya, kekhusyuannya, misalkan kesempurnaannya dan lain sebagainya, yang mungkin tiap orang itu berbeda antara satu dan yang lainnya. Yang mungkin ini 25 derajat, tapi mungkin yang si fulan si itu 27 derajat karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi daripada orang tersebut. Nah, di sini disebutkan tadi ya, sholatul rajuli fi jama'atin, ya, fi baitihi wa sholatihi fi suqihi. Di sini dapat dipahami jamaah Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat berjamaah ini, keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini 25 atau 27 derajat itu tidaklah maksudnya sholat berjamaah itu tidak harus di masjid, tapi masjid itu salah satu tempat untuk penunaian sholat berjamaah.
Maksudnya misalkan kita pas di rumah nih, karena ada sebab tertentu tidak bisa ke masjid. Lah, ketika kita sholat di rumah karena tidak bisa ke masjid karena sebab tertentu, misalkan karena kurang enak badan misalnya, maka di situ ketika di rumah kita jangan sholat sendiri, tetap berjamaah dengan istri, dengan anak-anak kita, dan dengan itu kita akan mendapatkan tetap keutamaan berapa? 25 atau 27 derajat. Jadi ini mohon dipahami, karena sebagiannya ada yang keliru memahami seakan-akan bahwa sholat jamaah itu hanya sah dilakukan di masjid. Ini tidak tepat. Bisa di masjid, bisa di rumah, bisa misalkan pas di camping ya, di camping di pegunungan, jamaah di pegunungan. Pas misalkan di laut ya, di atas kapal misalkan ya, jamaah di atas apa? Kapal. Atau misalkan pas di padang pasir, jamaah ya di padang pasir. Jadi bukan pembatasan sholat berjamaah di sini di masjid, tetapi di semua tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala atau sallallahu alaihi wasallam, kenapa di sini sholat berjamaah itu nilainya sangat besar sekali, dan seyogianya sebagai seorang muslim, seorang muslimah, kita ini sebisa mungkin jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah, khususnya di masjid. Karena di masjid ini merupakan satu syiar ya. Pertama karena masjid itu merupakan salah satu tempat yang sangat mulia. Bahkan tempat yang paling mulia di atas muka bumi adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau tempat yang paling buruk apa? Pasar. Ya, pasar itu tempat yang paling buruk. Jadi makanya di pasar itu kalau kita sudah selesai urusan jangan senang-senang kita nongkrong di pasar. Ya. Jangan malah kita nongkrongnya di pasar. Cukup belanja selesai pulang. Ya. Karena itu merupakan tempat yang paling buruk di atas muka bumi. Yang paling utama di masjid. Kalau mau nongkrong di mana? Masjid. Ya, nongkrong berpahala itu di masjid enggak? Tapi sambil zikir. Ya. Kadang-kadang senangnya di pasar ya. Oh, kerjanya di pasar. Kalau kerja di pasar tidak ada masalah, karena mencari nafkah ya, mencari nafkah itu merupakan sebuah jihad ya, jihad untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, itu jihad fi sabilillah. Itu dalam arti kalau hadisnya bahwa tempat yang paling buruk itu di pasar, sebagai bentuk peringatan pada kita untuk berhati-hati ketika di pasar, karena pasar itu sering terjadi sumpah palsu, gitu, sering terjadi penipuan, bohong, itu tempatnya di pasar semua, dan lain-lain sebagainya, itu ada di sana. Ya. Kemudian kata beliau, kenapa di sini ada keutamaan yang sangat besar sholat berjamaah? Wa dzalika anna hadakum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a tsumma atal masjida. Karena hal itu, sesungguhnya apabila salah satu di antara kalian berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian datang ke masjid. Ini ada isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau sholat berjamaah ke masjid itu usahakan wudunya dari rumah, karena hadisnya diki seorang berwudu, membaguskan wudunya, kemudian pergi ke masjid, berarti menunjukkan dari rumah itu sudah berwudu, supaya kita dapat keutamaan berjalan ke masjid, dan setiap langkah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Jadi usahakan itu wudunya sudah dari rumah. Ya, kalau wudu di masjid juga boleh, tapi lebih utama wudu dari rumah. Ya, sesuai hadis ini. Kemudian dia pergi ke masjid, dan dia tidak menginginkan kepergiannya ke masjid itu illa sholata, kecuali sholat. Niatnya pergi ke masjid itu memang untuk sholat fardu secara berjamaah. Kemudian lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajah. Maka ketika orang ini seperti ini kondisinya, tidaklah dia melangkahkan satu langkah
ya, satu langkah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat baginya dengan satu langkah itu satu derajat. Jadi kalau misalkan kita dari rumah kita satu langkah itu menaikkan satu derajat, Pak. Masya Allah. Satu langkah dari rumah kita saat kita sudah berwudu, kita pergi ke masjid untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu satu langkah kita itu diangkat satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung rumah kita dari masjid itu berapa langkah. Berarti semakin jauh semakin besar, semakin banyak derajat yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah kanan, Pak, ini. Itu satu derajat. Ya. Wa hatta anhu khati'atan, dan langkah satunya yang kiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya satu kesalahan. Yang langkah kanan menaikkan satu derajat, yang satu langkah kiri menghapus satu kesalahan. Jadi misalkan dari rumah kita ini 200 langkah, maka 100 langkah naik derajat, 100 langkah menghilangkan 100 kesalahan yang kita miliki. Ini agak susah nih, kendaraan itu. Malaikat bingung hitungnya, Pak. Gimana nih hitungnya ya? Ya niki yang mudah-mudahan sajalah ya, dihitung dengan apa perputarannya roda nih. Mudah-mudahan tetap dihitung ya. Tapi memang sebenarnya lebih afdal niku memang berjalan. Sebenarnya kalau sesuai hadisnya niku berjalan. Nanti tadi saya mendapatkan redaksi hadisnya itu dengan kata kerja masya, yamshi, itu memang berjalan. Tapi kita berharap tetap walaupun dengan naik sepeda motor, kita tetap dapat keutamaan itu. Berdoa saja semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keutamaan tersebut. Ya, yang penting niatnya, insya Allah tidak ada kebaikan, amal kebajikan yang kita lakukan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah beberapa kali mendapatkan ada orang-orang yang konsisten jalan kaki ke masjid lah. Ketika ditawari boncengan itu tidak mau. Jadi dilewati temannya, dilewati tetangganya itu digoncengkan nggak mau. Karena ingin mendapatkan keutamaan ini. Padahal bapak-bapak itu sudah sepuh, tapi kalau mau digoncengin nggak mau. Ya ini keutamaan beliau ini. Ya masing-masing orang akan mendapatkan keutamaannya. Juga ada seorang syekh, saya pernah mendapatkan ada seorang ulama niku mau ke masjid dari tempat transitnya niku, tempat rumahnya, bukan rumah nih, transit bermalamnya niku dengan masjid agak jauh. Karena kan sebagai bentuk pemuliaan kepada ulama, pengennya panitia itu pengen mengantar syekh niki sholat berjamaah ke masjid pakai mobil, tapi ditolak. Jadi tidak, saya pengen tetap jalan saja. Silahkan Anda ke masjid naik mobil, saya tak jalan saja. Masya Allah, ini luar biasa nih. Keutamaannya dua nih, langkah kanan dan langkah kiri. Satu langkah kanan satu derajat, satu langkah kiri menghilangkan satu kesalahan. Kemudian kata Nabi, hatta yadkhulal masjid, sampai orang itu masuk masjid. Sampai masuk masjid. Fa idza dakhala al-masjid kana fi sholatin, maka apabila orang tersebut sudah masuk masjid, kana fi sholatin, dia dihitung dalam kondisi sholat, maka nanti sholatu tahbisuh, selama dia itu dipenjara, diikat oleh sholat di masjid itu. Jadi maksudnya tadi, misalkan niki kita ini kan tadi sholat apa? Maghrib. Kita sholat maghrib tidak pulang, kita dipenjara di sini, maksudnya tidak pulang di sini, tetap di sini masjid. Kenapa? Karena menanti sholat berikutnya, sholat isya. Lah, saat waktu antara ba'da maghrib sampai sebelum isya,
kita menunggu sholat isya di sini di masjid ini, walaupun kita tidak sholat tapi duduk pengajian, maka ternilai seakan-akan kita sedang sholat, mendapatkan pahala sholat, keutamaannya walaupun tidak sholat, karena kita duduk di sini sekalian menanti sholat berikutnya, sholat isya. Oleh karena itu sebagian ulama niku sangat fanatik, sangat ingin mengadakan majelis ilmu itu ba'da maghrib sampai isya, karena waktu inilah waktu yang paling ideal, paling sederhana, paling mudah untuk menanti sholat berikutnya. Tidak terlalu lama tapi juga tidak terlalu pendek, dan selain kita mendapatkan keutamaan di majelis ilmu, kita juga mendapatkan keutamaan menanti sholat yang satu ke sholat yang berikutnya. Beda dengan misalkan ba'da zuhur ngaji sebentar langsung pulang, ba'da subuh juga setelah subuh langsung pulang, tidak ada sholat berikutnya. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan ganjarannya kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Selain mendapatkan pahala sholat, kata Rasulullah SAW, wa tusalli al malaikatu alaihi madama fi majlisil ladzi shalla fihi. Selain itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersolawat dan mendoakan orang tersebut selama orang itu belum berpindah tempat duduk. Sayangnya sudah berpindah. Jadi misalkan jenengan di sini sholat maghrib, nanti untuk selain di pengajian hari lain misalnya nggak ada pengajian, jenengan sholat maghrib di sini, tidak pulang, tapi setelah sholat maghrib selesai tetap tidak pulang, tetap nggak berubah posisi, tetap di sini Pak, sampai nunggu isya, itu akan mendapatkan sholawat dan doa dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah geser sana-sana, menurut redaksi hadis ini tidak mendapatkan. Tapi dalam penafsiran lain, sebagian ulama mengatakan tidak begitu maksudnya. Berpindah tidak masalah, berpindah tempat duduk selama masih di dalam masjid. Itu ada penafsiran ulama. Kalau penafsiran ini berarti kita saat ini yang duduk tadi misalkan di sini kemudian berubah ke tempat duduk yang lain, itu masih termasuk dalam keutamaan mendapatkan sholawat dan doa dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitu banyak kebaikan, begitu banyak kemuliaan yang akan kita dapatkan bagi orang-orang yang ahli sholat ke masjid, orang-orang yang istiqomah, continue, semangat untuk sholat berjamaah ke masjid, semangat untuk majelis ngaji. Ya, tahun 2023 tidak ngaji itu ketinggalan zaman. Gimana? Tahun 2023 ada orang nggak ngaji niku ketinggalan zaman kuno, ndak keren. 2023 kok masih nggak ngaji niku, pokoknya ketinggalan nih. Payah pokoknya. Usume ngaji sakniki niku. 2023 ngaji, was ketinggalan itu, ketinggalan jauh Pak. Nanti sudah sampai Jakarta, orang-orang kita masih stagnan berdiri dan berjalan di tempat. Orang-orang sudah sampai mana-mana. Saat ini di berbagai daerah, di berbagai kota, itu yang ngetren saat ini ngaji Pak. Benar nih, bahkan saya mendapatkan kelompok-kelompok ngaji yang isinya orang-orang yang mungkin sebelumnya kita anggap remeh, isinya para gali, para preman, ya, anak-anak jalanan, anak-anak pang, orang-orang bertato, itu sekarang ngetrennya itu ngaji. Bener nih, saya memiliki beberapa ustadz teman yang ngurusi orang-orang seperti itu, dan semangatnya luar biasa. Jadi monggo niki 2023 nggih. Bukan tahun 1998. Kalau 98 niku napa?
krisis moneter. Tapi sekarang 2023 trennya saat ini adalah ngaji. Trennya saat ini adalah hijrah kepada kebaikan, dan kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji niku amalan paling gampang, paling nikmat, paling nyaman, tapi pahalanya sangat besar sekali. Jenengan duduk manis mendengarkan senden diwedangi gitu. Ini maksudnya buat digerujuk wedang panas ini. Maksudnya disukani wedang, diwedangi, diparingi snack, semu ngantuk. Niku pahalane pun luar biasa nih. Ciri ahli surga niku orang-orang sing demen ngaji. Pun jenengan pun memiliki ciri niku. Mboten nek mboten mlebu swarga. Amin ya rabbal alamin. Lah doanya malaikat nih, para malaikat kepada orang-orang yang tadi nih, sholat kemudian tidak pulang menunggu sholat berikutnya apalagi sambil ngaji, niku malaikat mendoakan ngeten, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'di fi au yuhdithu fi au yuhdith fi. Ya Allah, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni orang itu. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang itu. Tub alaihi, Allahumma tub alaihi, dan terimalah taubatnya. Dengan catatan saat di masjid seperti ini menunggu waktu sholat berikutnya, lam yu'di fi, tidak mengganggu orang, walam yuhdith fi, dan tidak batal wudhunya. Jadi kalau panjenengan ini bisa ampun gampang batal wudhu Pak. Ampun apa? Gampang keluar angin, kencing, bisa kuat wudhu, menahan wudhu, menjaga wudhu. Nek misalnya panjenengan seperti ini batal, segera wudhu terus masuk kembali ke masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat lain disebutkan, ada riwayat tadi sudah disebutkan bisa bi'ishina daraja itu pahalanya 27 derajat, sudah kita sebutkan penjelasannya. Di dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abu Dzar, Nabi SAW sabda, innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa al imamu kutiba lahu qiyamu lailatin. Sesungguhnya seseorang itu apabila sholat bersama imam, berjamaah berarti ya, berjamaah sampai imam itu selesai sampai pulang, okay, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka ditulis baginya, ditetapkan baginya sholat malam. Jadi ulun jenengan nek sholat berjamaah bersama imam, ini sholat isya, disebutkan di ayat itu sholat isya ya, niku seakan-akan kita sholat malam. Jadi walaupun sholat isya tapi di dalamnya juga enten apa? Pahala sholat malam, walaupun mungkin malamnya tidak sholat malam. Dijagi, monggo dijagi nggih, sholat isya berjamaah. Kalau nanti sholat subuh juga ada pahala besar, keutamaannya niku seperti sholat subuh berjamaah niku keutamaannya seperti dia melaksanakan sholat malam semalam suntuk, dari awal malam sampai pagi. Niku didapatkan orang yang sholat subuh berjamaah itu seperti dia menunaikan sholat malam dari awal malam sampai akhir malam, sampai pagi. Masya Allah. Maka niku usahakan, sebenarnya semua sholat fardu niku usahakan berjamaah, tapi paling tidak niku sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Dalam riwayat lain itu sholat asar, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, itu jagalah sholat
wusta. Niku salat wusta para ulama menerjemahkan apa? Itu salat asar. Nggih, Masya Allah. Kemudian dalam riwayat lain, di sini banyak nggak bisa saya baca semua keutamaannya, tapi paling tidak sudah mewakili nanti ya, supaya lebih singkat. Kemudian riwayat lain menyatakan Nabi SAW sabda dari Anas bin Malik, man shalla arba'ina yauman. Ini sing angel niki. Atau sebelumnya dulu nggih. Dari Anas juga, man masya ila sholatin maktubatin fil jamaati, barang siapa yang berjalan, nah, tadi nggih, berjalan menuju sholat fardu secara berjamaah, fahiya kahajjatin, maka dia seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Yang jenengan belum punya kesempatan, belum punya dana untuk ibadah haji, salah satu penggantinya berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, itu kahajjatin, seperti pahala orang naik haji. Waman masya ila sholati tatawu'in fahiya ka umratin nafilah. Kalau seorang berjalan untuk menunaikan sholat sunnah, niku keutamaannya seperti umrah nafilah, umrah yang hukumnya sunnah. Jadi jangan khawatir Pak, dalam Islam niku banyak amalan-amalan yang yang Allah sediakan untuk menggantikan amalan-amalan lain yang mungkin kita belum mampu untuk menunaikannya. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kalau kita menunaikan sholat niku usahakan berjamaah ke masjid ya. Semampu kita. Usahakan sekali keluarga kita, suami, istri, anak kita ajak ke masjid. Ya. Keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi itu untuk laki-laki. Untuk sinten? Laki-laki. Dan penekanan sholat berjamaah itu memang untuk laki-laki. Untuk laki-laki yang mukim niku mboten musafir. Kalau jenengan sedang safar niku tidak ditekankan sholat berjamaah. Tapi kalau sholat berjamaah juga boleh. Tapi yang ditekankan niku seorang laki-laki yang mukim tidak safar. Ya, tidak safar, sedang mukim tinggal di satu daerah.